Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kuliah online kali ini adalah pendidikan Pancasila. Untuk memahami pengertian dan pentingnya pendidikan Pancasila, visi misi pendidikan Pancasila, landasan pendidikan Pancasila, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertemuan kali ini kita fokuskan pada pembahasan pengantar pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini kuliah pendidikan Pancasila. Silakan buka bab yang pertama, pendahuluan. Perkembangan global yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan besar dalam penerapan kebijakan strategis negara-negara di dunia dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Penerapan kebijakan strategis di antara negara yang satu tidak sedikit berimplikasi buruk terhadap negara atau kawasan lain, memicu terjadinya konflik baru, meningkatkan eskalasi konflik yang belum reda, bahkan menciptakan ketegangan baru dalam negeri negara lain. Karena di antara elit negara memberi penafsiran yang tidak sama terhadap kebijakan strategis yang diterapkan oleh negara lain. Berdasarkan kenyataan global tersebut, kerukunan dan keharmonisan bangsa Indonesia yang menjadi ciri khasnya sejak zaman dahulu juga mengalami berbagai persoalan. Perubahan penerapan kebijakan strategis negara lain masuk ke Indonesia bukan hanya dalam masalah pengetahuan dan teknologi saja, melainkan berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa, sehingga dekadensi moral melanda bangsa Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan mulai mengendornya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Perilaku elit politik yang meninggalkan dan mengabaikan budaya politik santun, kurang menghormati fatsun politik, dan kering dari jiwa kenegarawanan. Bahkan korupsi dan penyalahgunaan narkoba menjadi tren baru yang melibatkan generasi dari berbagai lapisan masyarakat. Upaya untuk mengantisipasi agar tidak menuju ke arah yang lebih memprihatinkan, pemerintah Indonesia merespon melalui pendidikan Pancasila sebagai salah satu solusi menjaga nilai-nilai panutan berbangsa dan bernegara. Keberlakuan Pancasila menjadi keniscayaan di semua lapisan masyarakat, terutama perguruan tinggi, untuk menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa, agar dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat luas dengan menanamkan dan menguatkan kesadaran nasional tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Selama ini, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mengalami pasang surut karena dasar hukum berlakunya pendidikan Pancasila selalu mengalami perubahan
dan persepsi pengembang kurikulum di masing-masing perguruan tinggi berganti-ganti. Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 /E/T 2011 tanggal 30 Juni 2011 bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan bobot minimal 3 SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pasal 2 yang tertulis bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baik program sarjana maupun program diploma. Mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peranan penting dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelaksanaan mata kuliah pendidikan Pancasila mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang dilaksanakan tidak hanya pada ranah kompetensi kognitif saja, tetapi secara menyeluruh baik dari segi kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotor yang mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang telah tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan intelektual, jati diri, watak, sifat, dan menguasai keterampilan yang dimiliki sesuai dengan kepribadian yang bersumber dari hasil adat budaya bangsa sendiri yang telah diyakini kebenarannya.